MHz Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Saat malam, Dun Sanak Pandanga. Kembali lagi kami hadirkan program Minang Kreatif edisi hari ini, hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023. Dan tentunya kita sudah bersama dengan narasumber kita, ada Yufa Pertiwi, merupakan seorang penari. Dan untuk Dun Sanak Pandanga, jangan lupa download aplikasi RRI Digital di App Store ataupun di Play Store. Dan juga kalau misalkan ingin menyaksikan tayangan ini secara live, bisa di YouTube RRI Pro 4 Padang. Dan langsung saja kita sapa narasumber kita Dun Sanak Pandanga, ada Yufa. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yufa. Hai Kak, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya Yufa, sehat gak? Alhamdulillah sih Kak. Alhamdulillah sehat. Yufa, boleh gak sih coba digeser dikit biar suara Yufa kedengaran nih sama Dun Sanak Pandanga? Baik, bisa. Oke, bentar ya. Coba lagi Yufa, maju lagi dikit Fa. Oke, sehat Yufa? Sehat Kak. Alhamdulillah. Apa nih kesibukan Yufa sekarang? Kebetulan sekarang ini kesibukan Yufa tuh sebagai mahasiswi di Fakultas Peternakan dan mahasiswa semester 7 sih Kak, lagi nyusun gitu kesehariannya. Oh, lagi nyusun ya, lagi nyusun skripsi. Iya. Di UNAN? Mm-mm. Oh, di UNAN. Oke, berarti Yufa tahun masuk 2019? Angkatan 2020 Kak. Oh, angkatan 2020. Oke, Yufa suka nari ini sejak kapan sih, Fa? Kebetulan hari ini Mama sih Kak dulunya memperkenalkan kepada Yufa gitu kan. Awalnya dari TK udah dimasukkan ke sanggar gitu kan sama Mama. Awalnya kan dari kecil lah Yufa lebih tertarik nari gara-gara dikenalin sama Mama gitu Kak. Oh, dikenalin sama Mama. Oke, Dun Sanak Pandanga nanti kalau mau nanya-nanya nih ke Yufa bisa di telepon 8124114 atau di WhatsApp 0811660940. Berarti dari keluarga Yufa sudah ada yang ini ya, darah atau keturunan penari ya? Iya Kak. Ada. Oke, Mama. Berarti awal diajarin itu sama Mama atau dari sanggar nih Yufa narinya? Diajarin itu dari sanggar sih Kak. Oh, dari sanggar. Oke, sanggarnya di mana, Fa? Kebetulan waktu TK tuh dekat rumah. Oh, dekat rumah. Sekarang masih di sanggar itu? Karena kelas 2 SD pindah ke Pasaman, jadi berhenti nggak ke sanggar lagi gitu Kak. Oh, gak ikut sanggar lagi. Oke, berarti Yufa dari TK udah masuk sanggar, terus pas kelas 2 berhenti. Oke, sekarang gak masuk sanggar lagi, Fa? Kebetulan karena udah senggang gini kan Kak, kuliahnya join lagi ke sanggar gitu. Join lagi ke sanggar. Sanggar mana tuh, Fa? The Sofiani sih Kak. Oh, Sofiani. Oke, dekat rumah kakak tuh ya? Aku juga di sana. Oh iya. Oke, kalau gabung dari sanggar Sofiani itu sejak kapan, Fa? Dari apa nih Kak? Bulan September yang lalu baru masuk sih Kak. Soalnya kan baru pulang KKN. Jadi baru join kemarin September sama adek. Sebenarnya Yufa juga kayak gimana ya? Karena udah nyusun juga. Kebetulan adek dia mau masuk sentra tasik sambil nemenin adek gitu untuk gitu. hobinya juga gitu. Oke, berarti baru masuk banget ya. Iya. Oke, selain nari, hobi Yufa apa lagi sih? Selain nari, hobi Yufa mungkin nyanyi gitu kan Kak. Kayak ya. Boleh nih nanti kita coba nyanyi ya. Tapi nggak terlalu pro juga sih Kak gitu. Nggak apa-apa, tapi Kakak yakin sih. Tapi kalau untuk jadi penari ini harus menjaga berat badan nggak sih, Fah? Enggak sih Kak. Oh, enggak ya? Ya, kayak banyak juga penari-penari yang BB-nya itu tuh di atas banyak juga gitu kan. Nggak sesuai idealnya juga. Karena menari ini gimana ya Kak? Kayak kalau badan kita kuat, fit kita kuat, fisiknya kayak bisa aja gitu. Nggak harus kurus atau gimana nya gitu. Oh gitu, berarti kalau badan-badan agak besar bisa ya? Oh iya. Tapi tergantung sih Kak. Dari keinginan diri sendiri gitu. Kayak ada juga Iva temu orang-orang yang bisa gitu. Iya, soalnya
yang kakak dengar tuh kalau penari itu harus bagus badannya, harus langsing gitu, nggak bisa yang ini gitu. Minimal nggak beda jauh mungkin dari idealnya. Oh, ada minimalnya juga iya. ya, Yufa. Tapi Yufa kan ini ya, maksudnya harus nggak apa, harus nggak jauh nih dari berat badan idealnya. Itu menjaga pola makan nggak sih kalau Yufa? Pola makan karena iya sih Kak, karena Iva takut juga, Iva karena cewek juga kan, takut kayak nanti berat badan tuh naik. Iva tipikal orang yang berat badannya tuh gampang naik gitu. Oh, gampang naik. Jadi memang pola makan tuh memang harus diatur banget gitu. Oh gitu. Oke. Tapi Yufa selama ini enjoy ya nari? Suka ya? Ya Kak. Iya. Karena nari Kenapa? itu salah satu gimana ya Kak? Karena kita udah sibuk sama kesibukan yang lain juga. Dengan nari itu salah satu bentuk untuk mengganti olahraga sih Kak. Oh, mengganti Ya, olahraga. kan karena olahraga di Padang ini tahu kan Kak, panas gimana gitu Iya kan di sih. luar. Terus dengan menari kan kita bisa bergerak, beraktivitas dan menurunkan berat badan gitu. Oke, itu Yufa berarti udah dari dulu nih gabung sanggar. Itu gimana sih, Fa, cara membagi waktu Yufa antara sekolah dan juga nari, latihan nari. Nah, gimana sih dari Yufa? Dulu waktu sekolah, waktu di sanggar pun kan karena latihan sanggar tuh kan malam ya Kak. Jadi nggak terganggu juga sama jadwal sekolahnya gitu. Paling karena malam jadwalnya sekolahnya siang, jadi bisalah untuk dibagi-bagi waktunya. Bisa lah ya. Oke, tapi kalau misalkan ada dempet nih, Yufa pernah ikut ini nggak, lomba-lomba nari gitu nggak, misalnya tingkat-tingkat sekolah gitu? Kalau lomba mungkin belum ya Kak, karena hobi gini. Kalau event ada. Oh Kayak, iya, ya. atau event maksudnya. Karena kalau lomba Iva kurang pede juga untuk ikut serius di sana. Soalnya kan harus latihan banyak juga untuk persiapan lombanya. Kalau event kan fokus untuk event itu aja gitu, dan sama-sama teman-teman yang lainnya juga gitu. Dan tujuan awal Iva karena menari ini kan untuk mengisi waktu luang dan hobi juga gitu. Oke, tapi tari-tari apa sih yang Yufa bisa? Banyak ya. Kalau sekarang kan karena udah pada kuliahan Kak, Mas udah banyak yang senggang nari-nari itu. Dulu kayak tari Minangnya ini rata-rata udah diajar. Iya, kayak tari ranta iya. atau tari indang, tari piring Tari gitu. payung. Tari ya. payung. Oke. Berarti Yufa bisa juga ya injak-injak kaca. Kalau itu nggak berani sih Kak. Oh, nggak berani. Belum. Oh, belum. Berarti kalau misalkan untuk injak-injak kaca tuh nggak ada ini ya, maksudnya tuh teknik-teknik khususnya gitu, atau nggak ada, emang murni langsung itu ya? Karena injak-injak kaca tuh keyakinan sih Kak. Kalau yakin nggak apa-apa ya aman aja gitu di sana gitu. Oh gitu ya. Tapi karena ada sih sebenarnya trik-trik khusus untuk tari piring itu, untuk supaya nggak luka kaki kita gitu. Oh, ada trik khususnya. Itu berarti nggak ada yang didoa-doain gitu ya? Keyakinan aja Kak. Keyakinan aja. Yakin aja gitu. Pernah nyoba nggak, Fa? Yang injak-injak kaki itu Kak. Mm-mm. Alhamdulillah pernah. Pernah ya? Gimana? Kayak injak batu-batu biasa gitu Kak. Oh, nggak luka ya kakinya? Mm-mm. Enggak. Oke. Tapi kalau misalkan luka sakit ya, Fa ya? Iya. Jangan sampai luka sih Kak. Jangan sampai luka ya. Iya. Oke, selain nari Minang, tari apa lagi nih, Yufa, yang bisa kayak tari daerah-daerah lain mungkin? Iya. Kalau selain Minang ya Kak, akhir kemarin nih pernah itu tari Ratoh Jaro sama temen-temen. Itu tuh kayak suatu gimana ya? Adain event, dan nari ini tuh kan perlu trik bersama-sama. Itu tuh salah satu tari yang kayak gimana ya? Tari Ratoh Jaro tuh banyak
kesan lah untuk kebersamaannya sama teman yang lainnya gitu ke selatan. Dan selain Lato Jaro mungkin kayak tari Melayu, tari kreasi. Di tari kreasi itu kami juga kayak bagi kan kreasi kan kreativitas dari kitanya untuk bikin lagu, tariannya gitu. Jadi segitu Kak gitu. Nah, gitu. Banyak ya bisanya. Segitu sih, tapi banyak ya Yufa ya. Tapi kalau misalkan untuk tari luar negeri, misalnya tari India atau tari apa, bisa nggak Fa? Kebetulan dari kecil Fa peminat India sih Kak. Oh iya. Berarti bisa ya tari Iya. India. Oke, selain tari India, tari apa lagi Fa? Tari India mungkin kalau untuk dance gitu karena kaku ya Kak, mungkin lebih ke Indianya sih Kak gitu. Tari Indianya, karena suka India ya, juga. Oke, kenapa suka India Fa? karena dari filmnya tuh Kak. Oh, dari filmnya ya. Shah Rukh Khan gitu kan, dari sedih ke seneng jadi kayak sedih lagi gitu. Iya, apalagi kalau film India itu kayak ada tari-tarinya ya, kayak. Oke, Yufa, kita terima telepon dulu ya, Yufa. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Fitro. Mau nanya apa nih Fitro? Ya, assalamualaikum, Ulfa. Waalaikumsalam. Ya, ini saya kan seorang penyandang disabilitas, khususnya. Nggak kedengaran. Halo, Fitro. Bisa dikerasin dikit suaranya? Nggak kedengaran nih Fitro. Ya, saya kan seorang penyandang disabilitas nepa ya, kalau dari penglihatan. Menurut saya, apakah Tuhan itu orang yang tidak bisa? Apakah kita nepa itu ada? Kalau tidak, kata Halo Fitro, maaf nih Fitro, suaranya putus-putus. Bisa ini nggak dicari kondisi yang ini lebih baik sinyalnya? Iya, gimana Fitro? Coba diulangi lagi. Itu kan seorang penyandang disabilitas, khususnya tunanetra ya Pak, kita tidak bisa melihat. Nah, apakah menurut Kakak, apakah orang yang tidak bisa melihat itu atau tunanetra, apakah bisa mereka itu menaik? Kalau iya, apakah Ibu pernah mengajar mereka kaum disabilitas? Kalau iya, kalau pernah, aku biasanya tertarik dengan belajar naik. Itu saja Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada Fitro di Bali ya. Yufa, jelas nggak tadi pertanyaannya? Kebetulan samar-samar suaranya Kak. Sama-sama. Oke, Kak bacain ya. Jadi kurang lebih pertanyaan Fitro itu. Nah, Kak Yufa, gimana sih kalau misalkan penyandang disabilitas khususnya tunanetra, apakah menurut Kak Yufa ia bisa menari atau enggak? Nah, jika iya, itu gimana sih Kak Yufa cara belajarnya gitu? Tunanetra ya Kak? Iya. Gimana nih Yufa? Kalau menurut aku tunanetra nih kan yang nggak bisa mendengar, kalau nggak salah ya Kak? Nggak bisa ngelihat nih. Sebenarnya gini loh, atas nama tadi Kak? Fitro. Oh, Bang Fitro ya. Gini Bang, mungkin menurut pendapat Yufa, untuk tunanetra ini sebenarnya kalau tarian ini atas keinginan gitu Kak. Kalau misalkan dari dirinya ingin untuk menari gitu, dan tidak satu dua cara untuk bisa latihan menari gitu. Yang tidak bisa melihat, sahabat kita yang tidak bisa melihat ini, mungkin kita bisa mengajarkannya gitu dengan menyentuh tangannya, mengayunkan badannya gitu kan. Banyak cara untuk teman-teman ini apabila dia ingin sangat ingin untuk menari gitu. Soalnya tidak
tidak ada yang tidak bisa di dunia ini gitu. Kalau misalkan keinginan dan tekad itu ada gitu. Soalnya seperti kita lihat kan orang lomba lari pun kayak ada aja disabilitas yang kakinya kan Kak. Bisa ikut juga lomba lari gitu. Soalnya tarian ini kalau misalkan kita mendengarkan kalau Yufa ya Kak, kalau mendengarkan musik gitu kayak ada aja yang bikin kita untuk gitu ya. Soalnya kalau misalkan adik itu atau saudara kita itu ingin sekali untuk menari gitu kan, pasti ada kita juga sebagai temannya, sahabatnya gitu, berbesar hati untuk mengajarkan dia gitu bagaimana yang tarian yang indah itu gitu. Gitu sih. Okay. Asal ada kemauan belajar ya Yufa. Jadi Fitro bisa nih, Fitro kata Kak Yufa, asal ada tekad yang kuat dan juga mau belajar. Itu intinya ya Yufa. Iya, kan nanti kalau misalkan mohon maaf nggak bisa ngelihat gitu kan bisa diinstruksikan gitu. Nih ke kanan nih, ke kiri nih kakinya satu langkah gitu. Iya kan Yufa? Iya betul sekali Kak. Oke, jadi bisa ya Fitro kalau misalkan mau belajar menari nih boleh ya Kak Yufa? Boleh, sangat bisa. Sangat bisa. Tapi apa sih sosial media Kak Yufa? Boleh di-spill nggak nih Instagramnya? Mana tahu ada nih dari Dunsana Pandanga atau pendengar kita yang masih penasaran tentang nari-nari bisa nih DM ke IG Kak Yufa. Untuk Instagram aku itu bisa dilihat, namanya tuh Yufa Pertiwi. Yufa Pertiwi. Kalau misalkan di TikTok aktif nggak Yufa? Kebetulan TikTok hanya untuk sebagai penglihat gitu Kak. FYP. Soalnya nggak bikin konten juga sih Kak, karena kesibukan kemarin. Alhamdulillahnya ada juga menjabat di organisasi di kampus gitu. Wah, jadi jadi ya pergi pagi pulang malam. Kadang nggak pulang, astaga. Kadang nggak pulang. Bikin tugas sampai subuh ya kan Kak ya. Iya, wajar kalau mahasiswa kesibukannya banyak ya Yufa ya. Oke, itu organisasi apa sih Pak? Organisasi kesenian juga nggak? Untuk entrepreneur sih Kak. Karena udah menekuni Iva tipe ke orang yang kayak nggak bisa atau harus coba di kayak misalnya penasaran di bidang ini, coba di bidang ini gitu. Karena di entrepreneur itu kan ada kayak DPM, dewan. Ingin juga coba jadi dewan, gimana sih orang-orang DPR di sana gitu, kayak jadi dewan di sidang-sidang gitu. Terus gitu. Setelah tahun kepengurusan coba juga entrepreneur di sana gitu. Gimana sebagai seorang entrepreneur gitu. Berarti ada usaha Yufa? Kalau usaha untuk saat ini belum sih Kak, karena lebih ke menambah relasi. Oke, tapi ada kepikiran atau kemauan mau buka usaha nggak nih? Ada pasti ya. Ada. Pasti ya. Iya. Selesaikan studi dulu. Kalau Yufa. Amin. Usaha apa tuh Fa? Cananya kalau maunya usaha apa nih gitu? Hobi Yufa pun bikin kue gitu ya Kak. Jadi kayak Yufa tuh kalau tipe ke orang yang kayak ada makanan-makanan enak gitu kan, dicoba gitu. Dan kalau Yufa enak ini makanan, Yufa mau orang-orang juga kayak cobain makanan itu gitu, merasakan keenakan masakan itu juga gitu. Iya, merasakan keenakan makanan Yufa ya. Boleh kali-kali sekali boleh nih kakak dimasakin ya. Nanti aku atar. Aduh, bisa aja. Oke, berarti Yufa juga hobi masak. Kayaknya banyak bisanya ya. Bisa nari, bisa nyanyi, bisa masak juga. Alhamdulillah. Tapi nyanyi kayaknya nggak sampai yang tingginya Kak. Tapi udah keren. Udah keren sih Yufa. Kayaknya nih calon istri idaman ya. Amin. Calonnya belum ada. Oh, belum ada ya. Oke, semoga secepatnya ya Yufa. Kuliah dulu ya. Iya. Gelar dulu deh Kak. Iya, gelar dulu. Oke, berarti banyak ya kesibukan Yufa juga ikut organisasi ya. Itu sejak kapan Fa ikut organisasi? Dari SMA sih Kak, organisasi OSIS dulunya. Kebetulan di bidang lapangan. Oh, bidang lapangan. Ya, paskib gitu. Paskib. Okay. Dan
berlanjut karena enak di OSIS nih di SMA. Kayak di kuliah kata orang kemarin kan udah coba ikut OSIS, kenapa nggak dicoba lagi untuk pengembangan diri juga kan Kak? Karena lihat dewan gitu kan Kak, kemarin sempat coba dewan gitu. Terus karena udah satu kepengurusan, berarti coba lagi entrepreneur gitu. Oke, berarti Yufa tipikal orang yang suka mencoba hal-hal baru ya. Itu udah banyak pengalaman ya Yufa. Belum. Apa sih suka duka Yufa selama ini mengikuti organisasi ataupun menjadi penari? Apa sih Fa? Boleh diceritain gak nih? Mungkin selama ini Kak capek untuk membagi waktu semua aktivitas itu ya Kak. Tapi karena kalau kita udah suka dengan apa yang kita lakukan, hal yang terasa capek itu mungkin menurut orang lihat Iva kan nggak capek jadi muyuh gitu kan. Tapi karena kita jalaninnya suka, enjoy gitu kan, kayak itu semua itu tuh kayak ngalir aja. Memang kayak itu tuh kepuasan diri kita untuk melakukan aktivitas itu gitu. Dan karena orang beranggapan itu iya ya capek ya jadi aku ya gitu. Tapi Iva nggak sadar kalau Iva tuh capek. Malahan kalau misalkan dia kosong hari itu, Iva sakit. Oh iya. Berarti emang harus ada kegiatan terus ya Iva. Beneran Kak, sumpah. Karena kayak nggak bisa Sabtu Minggu kan. Tetap ke kampus. Oh tetap ke kampus. Untung karena ada organisasi itu. Karena ya ketemu teman-teman, bersosialisasi, berbicara gitu kan Kak. Canda-canda bersama gitu. Sempat juga di Unan tuh ada inaugurasi waktu itu. Angkatan 20 angkatan peternakan Iva kan Kak. Jadi Iva isi 2 tari di waktu tuh eventnya. Gimana latihannya sampai malam waktu tuh bagi waktu. Tapi lagi sakit, tapi ke atas malah sehat. Oh iya. Gak tahu kenapa. Berarti obatnya ya. Kayaknya memang gak bisa diam anaknya gitu. Oh gitu. Wah keren nih Yufa. Berarti emang harus ini ya, mencoba-coba hal-hal yang baru ya. Berarti seru ya Yufa ya. Hal-hal yang Yufa jalani enjoy aja. Kayak jangan puas dengan yang sudah kita dapat sebelumnya gitu. Coba aja hal-hal baru gitu. Kayak apapun gitu. Bener banget nih. Nah Iva nih ada pertanyaan lagi nih dari WhatsApp kita nih. Assalamualaikum Kak, selamat malam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nela dari Simpang 4 Pasaman Barat. Dan untuk dialog malam ini Kak, saya ingin bertanya, sebagai seorang penari, menurut Kakak apa sih yang menjadi kesulitan di zaman sekarang untuk mengembangkan potensi serta minat khalayak umum? Terhadap pertanyaannya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Nah, gimana nih Yufa? Untuk minat orang-orang yang Kak Nela ya. Untuk tari daerah berarti ini ya? Iya, katanya sebagai seorang penari, menurut Kakak apa sih yang menjadi kesulitan di zaman sekarang untuk mengembangkan potensi serta minat khalayak umum untuk terhadap seni tari? Nah, gimana nih Yufa? Apa sih kesulitan di zaman sekarang menurut Yufa untuk mengembangkan potensi seni tari? Mungkin kesulitan sekarang mungkin sudah tidak ada lagi ya Kak, karena udah banyak media sosial juga untuk mengekspor tari-tarian kita gitu kan. Seperti tari Melayu sekarang lagi viral di FYP TikTok aku. Lewat terus tuh Melayu gitu kan, karena kayak enak juga lenggok-lenggokan Melayu gitu kan Kak gitu. Instagram juga bisa, WhatsApp juga bisa, YouTube. Mungkin untuk hambatannya untuk zaman sekarang nggak ada lagi gitu kan? Nggak ada ya? Ya. Nggak ada nih Kanela hambatannya, karena sekarang perkembangan zaman juga udah cukup maju ya Yufa. Kayak di sosial media juga udah banyak nih orang. Dan kita tuh cuman tinggal searching gimana sih tari Melayu, gimana sih tari rantak gitu. Tapi kalau di FYP aku tari rantak sih Yufa. Tari rantak ya? Iya, yang FYP. Yang baru sekarang ya Kak? Oke. Tapi Yufa pernah mau nggak sih kalau misalkan bikin nari-nari gitu di TikTok, nggak tahu nih FYP gitu kan? Kalau ada waktunya nanti
Iva coba juga kak. Yufa coba juga. Berarti ada kemauan ya. Iya. Karena kendala waktu aja sih kemarin nih kak gitu. Kendala waktu. Tapi pernah upload tentang kegiatan hari Yufa nggak sih di TikTok ataupun di Instagram? Pernah di Instagram. Kalau Instagram. TikTok belum. TikTok belum pernah. Tari apa tuh Yufa? Mungkin yang kayak kalau tariannya belum kak. Kalau latihannya gitu, kayak keseharian Iva latihan gitu. Untuk full tari itu tuh belum ada Iva upload gitu. Oh, belum ada. Oke, berarti baru ini ya. Kakak juga lihat Instagram Yufa kayak foto-foto pakai baju adat. Iya. Oke, tapi sempat mau ya Yufa yang bikin kayak full gitu tari ranta atau yang kayak di TikTok juga marak kan kayak tutorial nih cara-caranya gimana sih cara tari rantak atau tari payung gitu kan tadi banyak nih Yufa bisanya nari-narinya kan. Mau nggak Yufa bikin kayak konten-konten kayak gitu? Mau sih kak, tertarik sekali sebenarnya, tapi fokus sekarang nih karena ke skripsi dulu. Jadi mungkin nanti kalau misalkan, tapi diusahakan kalau untuk bikin video itu boleh juga sih kak saran itu. Iya. Ditunggu ya Yufa. Oke. Oke, ini sanak pandanga yang mau nanya-nanya nih lagi ke Yufa, merupakan seorang penari, bisa ditelepon 8124414 atau di WhatsApp 081166092440. Nah, kedepannya Yufa mau apa nih? Ada rencana lain atau planning kedepannya apa nih Yufa? Kedepannya mungkin ada target aku satu. Oh iya, Iya. apaan tuh Yufa targetnya? Dapat gelar dulu. Terus ada satu keinginan Iva untuk terbang gitu, nggak di sini, doain aja gitu guys. Tapi ya takut juga nggak itunya. Ada satu target yang kayak pengen ngejar karir di luar tentang peternakan. Aku kan jurusan peternakan kak. Jadi setelah tapi kalau misalkan belum juga kan, biasanya eventnya pendaftarannya di bulan Agustus atau Juli gitu kan kak. Kalau terkejar tahun besok, insya Allah aku ambil itu. Dan kalau ambil itu cita-cita aku banget sih kak, yang ke luar negeri itu gitu. Amin. Kita doakan ya, dan sanak pandanga semoga tercapai nih, lulus. Amin ya rabbal alamin. Itu kalau luar negerinya ngapain, Fanari? Kalau keluar negeri itu ada perusahaan gitu kak, di bidang peternakan. Oh, di bidang peternakan. Kirain masih tentang nari. Karena nari ini kan salah satu hobi ya awalnya kak gitu. Jadi kalau misalkan lagi stres anjay, kayak lagi ribet nih kepala gitu, bisa di minimalisir lah stres kita tuh dengan aku jujur pribadi dengan menari, dengan musiknya gitu. Oh gitu. Nggak capek lagi nih, Fa, udah stres nari lagi gitu, nggak capek badannya? Kebetulan enggak sih kak. Enggak. Karena udah hobi juga ya, Iya. Fa. Nah ini karena keinginan gitu kak, karena apa cari aja apa kesukaan dari diri kita gitu. Mungkin setiap orang kan beda-beda juga untuk cara pada stresnya gitu. Bener banget. Nah, tiap orang beda-beda ya. Ada yang dengan makan. Aku contohnya. Kalau Kak sih, kalau misalkan stres tuh makan, Dek, makan lagi, Fa. Tapi aku juga kayak gitu. Oh iya. Ngomel kan kak? Kayak pengen yang manis-manis nih, pengen yang asin-asin kayak gitu, Fa. Berarti bagusnya aku juga kayak Yufa kalau stres nari biar badannya bagus. Seimbang lah gitu ya kak ya. Iya. Sama kan tenari kitanya gitu. Iya, tapi aku nggak bisa nari, Fa. Boleh nggak nih diajarin? Boleh ke rumah. Tetangga kan kak. Oh iya, tetangga ya. Emang Yufa tinggalnya emang dekat Sofiani itu banget ya? Raja Wali. Oh, Raja Wali. Berarti Yufa asli Padang. Iya. Oh, oke. Karena kita sama-sama asli Padang. Kirain ngekos. Aku karena sering ke Unan tuh nginep di kos temen gitu. Oh, nginep di kos teman. Karena nggak pulang-pulang tadi itu kak. Oh iya. Sampai
Saking apa ya, cinta sama kampus, Iya. produktif waktunya. Emang kalau waktu luang tuh digunakan sebaik-baiknya ya, Yufa. Oke. Kalau Tapi Yufa, selama kuliah ada ini nggak sih, ada kendala nggak yang dihadapin? Misalnya nih kayak ada event nari, terus ada kuliah bentrok. Nah itu gimana tuh kalau Yufa? Apa minta izin kuliahnya apa gimana? kalau event nari sama kuliah yang bentrok, mungkin kalau bentrok itu nggak diambil dulu yang narinya gitu. Kayak gitu sih Kak, karena udah kuliah juga gitu. Papa pun di rumah mungkin kayak katanya orang tua pun lebih prioritaskan kampus dulu gitu, study dulu. Tapi sejauh ini yang Iva dapat nggak ada sih Kak yang bentrok. Soalnya kan latihannya malam, kuliah kan, dan sehari itu kan 1-2 matkul gitu. Latihan nari itu juga nggak harus 20 tuh, kayak kapan aja bisa, di mana aja bisa juga gitu. Oh gitu. Tapi kalau latihan nari itu ada coachnya ya, Yufa? Atau kita aja nih, teman-teman Yufa aja gitu, Yufa dan teman-teman aja? Kemarin tuh event nari kami Kak. Oh Yufa dan teman-teman aja. Iya, karena kayak kreasi kan Kak. Waktu tuh otodidak aja kaminya, kayak kami rangkul semua lagu-lagunya. Jadi kami bagi-bagi dan kami ini kan ada daerahnya dari Pekanbaru, dari ini teman-teman penari yang lain juga kan. Terus karena udah basicnya, jadi lihat contoh dari video aja gitu. Oh iya, wah keren, dari video aja ya. Tapi nggak ada yang ngajarin langsung gurunya gitu? Waktu event kemarin karena keterbatasan budget sih Kak. Jadi kami harus mandiri gitu. Harus mandiri ya. Oke. Tapi kalau misalkan untuk event tuh hari Sabtu Minggu ya selalu ya Yufa ya. Kebetulan kemarin tuh eventnya Sabtu Minggu, hari Sabtu. Pernah nari keluar daerah nggak Fa, selain daerah Padang? Belum sih Kak, karena fokus di Padang aja selama ini. Fokus di Padang aja ya. Nanti kalau misalkan kayak ke Bukit Tinggi atau kemana-mana sekalian jalan-jalan gitu, belum coba. Oke deh, Fa. Tapi selama nari ada kendala nggak sih, Fa? Soalnya ini kayak mau nari, tahu-taunya sakit atau apa gitu. Atau pas lagi nari, lagi ada event, lupa gerakan gitu. Pernah nggak, Fa? Lupa gerakan mungkin pernah Kak. Oh pernah. Iya, karena kan nervous juga kan sebelum tampil gitu. Wajar ya. Iya wajar gitu Kak. Itu gimana sih cara ngatasinnya apa? Cara ngatasinnya tuh kayak kita tuh fokus aja sama diri kita sendiri gitu Kak. Biarlah mereka, kita kayak fokus sama diri kita, tampilkan sebisanya kita dan yang terbaik dari yang kita tampilkan gitu Kak. Jadi kalau misalkan kita terfokus sama audiens, apa pendapat audiens segala macam, mungkin kita akan, kalau Iva mungkin akan ngeblank di depannya gitu. Iya, kalau salah kita kreasiin aja lagi. Soalnya kalau mikirin kata orang tambah parah nantinya gitu. Oke, Iva ini ada penelpon lagi, kita terima ya Iva. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Ini Pak. Halo. Ya, ini masih yang tadi gabung yang kayak Oh iya, oke. Masih dari Fitro. Mau nanya apa nih Fitro? Ya, tadi kan Pak kan menyinggung kali bayi. Apakah pernah mempelajari seperti kali ragam antara sejak dari Aceh, dari Barat, dari enggak? Pokoknya yang... Maaf Fitro, bisa diulangi lagi nggak? Soalnya suaranya ini samar-samar. Ya. Apakah pernah Kak Yufa mempelajari kali beragam antara, soal tadi agak menyinggung soal kali Melayu. Apakah pernah mempelajari kali beragam antara, kayak kali kali dari Sumatera Barat, dari Palembang, dari Aceh, dari Manggai itu. Jadi apakah pernah belajar itu dan bagaimana gerakan tarinya itu dari kali ragam antara
Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi Fitro nanya nih, Yufa, menyinggung tari Aceh, tari Palembang. Apakah pernah Kak Yufa mempelajari tari ragam Andalas kayak dari Aceh atau Palembang atau dari Sumatera yang beragam? Dan bagaimana sih dengan tari tersebut gitu? Mungkin tingkat kesulitannya atau ada hal-hal yang susah gitu dari tari itu, gimana nih Yufa? Tingkat kesulitan dari masing-masing tari tersebut ya Kak, selama mempelajari untuk gerakannya ya. Iya. Kalau Yufa jujur pribadi, yang sulit itu dalam mempelajari setiap tari itu lenggoknya sih Kak. Lenggoknya. Ya, karena jujur Yufa awalnya kan cukup pemalu juga di. Oh iya. Ternyata Yufa malu ya. Kalau misalkan lenggok itu Kak, untuk lenggok, cuman lenggok yang Yufa malu gitu. Soalnya kata orang kan kayak gini, lenggoknya ke kanan ke kiri gitu. Mungkin sejauh ini kalau gerakan yang lainnya cukup bisa dikuasai, namun karena kalau Iva pribadi untuk yang kurang agak sulit itu di lenggoknya sih Kak gitu. Oh, di lenggoknya ya. Itu biasanya tari apa sih yang pakai lenggok itu ya Pak? Karena ada belum itu Kak. Jadi lupa karena itu ya. Kalau nggak salah tari Betawi ada tuh ya yang pakai lenggok gitu. Pernah belajar nggak? Makanya Pak? Belum. Oh belum. Ya, karena ada lenggoknya jadi nggak itu. Oh, okay. Karena malu. Ya. Sejauh ini tari-tari yang aman-aman aja gitu. Tari yang aman-aman. Kayak yang sesuai sama hati yang mau dipelajari gitu Kak. Oke, tapi pernah coba tari dari Palembang atau Aceh gitu nggak Pak? Aceh sih Kak, yang baru kemarin yang Ratu Jaru itu. Oh itu. Oke, tapi kalau tari Palembang belum. Itu susah nggak Pak tari itu? Karena awalnya susah, tapi alhamdulillah karena udah sehati. Tibanya kalau banyak kan Ratu Jaru kan banyak orang kan Kak, kaminya. Jadi Kak dengan menyamakan hati gitu kan, tari itu bakalan ngalir aja sesuai ketukan lagunya juga gitu. Bakalan misal lah ya. Oke, Nusa Padang kami masih menerima di telepon 8124144 atau di WhatsApp 08 1166092240. Dan Nusa Padang juga bisa menyaksikan tayangan ini secara visual di RRI Digital yang bisa diunduh di App Store ataupun di Play Store, dan juga bisa menyaksikan secara live melalui kanal YouTube RRI Pro 4 Padang. Oke, Yufa, karena kita sudah di penghujung waktu nih, apa sih harapan Yufa untuk kedepannya untuk diri Yufa dan juga untuk generasi muda Minang kreatif yang misalkan kayak ada minat nih di bidang tari tapi kadang malu, nggak pede. Nah, apa nih pesan dan kesan atau harapan Yufa? Kesan dan harapan mungkin untuk diri Yufa kepada rekan-rekan semuanya yang terkhusus ingin mempelajari tari tapi terkendala malu, introvert di depan orang gitu iya, kan. Kayak Yufa nih malu. Malu-maluin kayak maluin ya. Kalau udah kenal baru malu-maluin ya. Jadi intinya kalau misalkan itu salah satu hobi kita, keinginan kita untuk salah satu untuk menghibur diri kita juga. Jadi kalau enjoy jalanin aja. Biarlah apa kata orang gitu. Yang penting kita ini kita loh gitu, diri kita. Jadi kita yang memutuskan kita tuh harus seperti apa gitu. Kalau kita tetap malu dan menghiraukan apa kata orang, boleh menghiraukan apa kata orang apabila saran itu baik gitu kan. Kalau misalkan itu kata-kata orang itu ngejudge kita apa segala macam, gini segala macam,
semua itu tuh perlu prosesnya gitu. Gak benar. langsung hebat kita kan, Jokowi kan gak langsung menjadi presiden gitu Iya. kan. Kayak harus dari awal kita tuh memang dari kecil dulu kayak coba aja kalau misalnya yang awal tadi keinginan gitu. Kalau ingin kita kuat, semuanya akan lancar dengan mudahnya gitu. Oke, yang penting harus mencoba ya. Oke, di sana pendengar kami masih menerima ya di telepon 8124414 atau di WhatsApp 081166092240 sebagai pertanyaan terakhir nih. Boleh nih ditelepon ulang nih tadi yang nelpon. Di telepon 8124414. Nah, kalau misalkan harapan untuk diri sendiri apa sih, Yufa? Untuk aku pribadi mungkin untuk saat sekarang ini lebih ke lebih ingin apa tuh, aku belum pernah nyoba sih Kak yang Kakak bilang tadi. Mungkin terbuka juga pikiran aku untuk berbagi ilmu di TikTok ya kan Iya, Kak, di Instagram gitu. Karena untuk kedepannya mungkin aku akan coba gitu untuk berbagi ilmu di TikTok maupun di Instagram, media sosial aku sendiri gitu. Oke, sebagai closing statement juga boleh nih ucapan terima kasih ya mungkin untuk orang tua karena udah mensupport gitu. Kadang kan ada nih orang tua yang nggak ngebolehin anaknya pulang pagi gitu. Ngapain sih ikut-ikut kegiatan? Tapi kadang tapi orang tua Yufa welcome gitu, ngebolehin, terus support nari, organisasi dan kegiatan-kegiatan Yufa nih. Boleh nih Yufa ucapan terima kasihnya ke orang tua nih sebagai closing atau penutup kita juga pada hari ini. Mungkin untuk orang tuaku, terima kasih banyak dari kecil sampai sekarang telah mensupport apapun kegiatan yang telah Hifa lakukan gitu. Dan nggak pandang bulu. Alhamdulillahnya Hifa punya orang tua yang kayak apapun itu baik untuk anaknya, coba aja gitu selagi masih di jalannya gitu. Memberi kepercayaan penuh ya kepada Yufa. Jadi aku sebagai anak pun diberi kepercayaan, nggak mau juga merusak kepercayaan itu gitu. Oke, wah terima kasih ya. Aduh, oke deh Yufa, karena kita udah di penghujung waktu, jadi kita udah harus pamit nih Yufa pada edisi hari ini Minang Kreatif di edisi hari Rabu tanggal 4 Oktober. Terima kasih ya Yufa atas waktunya pada hari ini. Oke, nanti kalau diundang lagi mau nggak nih? Insya Allah, bener ya? Asik nih. Asik dong, kakak tunggu ya. Nanti kita kapan-kapan kita undang lagi nih Yufa di RRI Pro 4 Padang. Terima kasih ya Yufa sudah meluangkan waktu jauh-jauh nih dari RTL. Sama-sama juga untuk karena telah mempercayakan aku gitu jadi narasumber di sini. Percaya dong. Iya, terima kasih ya Yufa sudah berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan yang Yufa tahu tentang tari-tari nih untuk Nusana Pandangan, dan untuk aku juga nih nambah lagi nih pengetahuannya. Sedikit lah Kak, masih awam juga sebenarnya Masih gitu. awam. Keren. Semoga sukses ya Yufa ke depannya. Amin, Kakak juga. Amin. Makasih ya Yufa. Ya. Oke, dan Nusana Pandangan tadi kita baru aja nih bersama Yufa Pertiwi, merupakan seorang penari. Jadi Nusana Pandangan masih bisa menyaksikan ulang tayangan ini melalui kanal YouTube RRI Pro 4 Padang. Dan nanti pada pukul 21 waktu Indonesia Barat kita hadirkan Salam Bajawe. Jadi tetap bersama kami di Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.